Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan mempresentasikan tentang sumber hukum peradilan agama. Yang pertama yaitu sumber hukum. Sumber hukum adalah segala aturan perundang-undangan yang bersifat mengatur dan mempunyai kekuatan hukum yang dapat dijadikan rujukan atau patokan dalam lingkungan peradilan, baik peradilan umum maupun peradilan agama dalam memutuskan suatu perkara. Selanjutnya yaitu sumber hukum peradilan agama. Jadi sumber hukum peradilan agama adalah segala aturan perundang-undangan yang bersifat mengatur dan mempunyai kekuatan hukum yang dapat dijadikan rujukan atau patokan dalam lingkungan peradilan agama. Dalam peradilan agama di Indonesia, sumber hukum yang dipakaikan atau dijadikan rujukan dalam memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan secara garis besar itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sumber hukum material dan yang kedua sumber hukum formil. Sumber hukum material. Hukum material peradilan agama adalah hukum Islam yang kemudian sering didefinisikan sebagai fikih yang rentan terhadap perbedaan. Hukum material peradilan agama pada masa lalu bukanlah merupakan hukum tertulis atau sumber hukum positif dan masih berserakan dalam berbagai kitab ulama masa lalu yang mempunyai sosiokultur yang berbeda. Lalu untuk mengeliminasi perbedaan tersebut maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1954 tentang hukum perkawinan, talak dan rujuk. Lalu sumber Biro Peradilan Agama nomor B-1-735 tanggal 18 Februari 1958 yang merupakan pelaksana peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1997 tentang pembentukan peradilan agama di luar Jawa dan Madura. Jadi dalam suatu biro tersebut maka para hakim peradilan agama atau mahkamah syariah dianjurkan menggunakan rujukan 13 kitab sebagai berikut. Yang pertama yaitu Fathul Mu'in. Kedua Syarqawi At-Tahrir. Lalu Kalyubi wa Umairah atau Al-Mahalli. Lalu kitab Fathul Wahab, kitab Tuhfah, Tarki Al-Mustaq, Qawanin Syariah li Sadaqah, Samsuri lil Faraid, Buyat Al-Mustarsyidin, Al-Fiqh ala Mazahib, Al-Arba'ah, dan terakhir Al-Muhni Al-Mukhtaj. Jadi sebagai kitab ilmiah maka hukum yang terkandung di dalamnya bukan merupakan hukum tertulis. Hukum-hukum tersebut menjadi pedoman pengadilan agama masih dianggap sebagai hukum yang secara real berlaku dalam masyarakat adalah hukum positif. Oleh sebab itu maka diadakan pertama legalisasi dengan ketentuan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang di dalamnya mengatur peradilan agama. Undang-Undang Nomor 235 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Selanjutnya Nomor 7 tahun 1089 tentang peradilan agama, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Terus Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan nomor Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Lalu peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang pewakafan tanah milik dan sebagian tercantum di Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004. Lalu Inspres Nomor 1 tahun 1991 tentang komplikasi hukum Islam. Lalu yang kedua, sumber hukum formil. Sumber hukum formil adalah tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk-bentuk atau
cara bagaimana peraturan atau hukum formil itu berlaku. Jadi hukum formil atau hukum prosedural atau hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama adalah sama dengan yang berlaku pada lingkungan peradilan umum, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1889 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama. Adapun sumber hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum diberlakukan juga untuk lingkungan peradilan agama sebagai berikut. Yang pertama yaitu Reglement of the Burgerlijk Rechtsverordening atau BRV. Hukum acara yang termuat dalam BRV ini diperuntukkan untuk golongan Eropa yang berperkara di muka writ van justice dan residence gerens. Saat ini secara umum BRV sudah tidak berlaku lagi kecuali ketentuan-ketentuan mengenai formulasi surat gugatan, perubahan surat-surat gugat, intervasi dan beberapa ketentuan hukum acara perdata lainnya. Lalu selanjutnya Inlandse Reglements IR. Ketentuan hukum acara ini diperuntukkan untuk golongan bumi putra dan timur asing yang berada di Jawa dan di Madura. Setelah beberapa kali perubahan dan penambahan hukum, acara ini dirubah menjadi Heeresgrenzen Indonesia Reglements atau HIR, atau disebut dengan Reglemen Indonesia yang diperbarui RIP, yang diberlakukan dengan 1848 nomor 16 dan STB 1941 nomor 44. Lalu selanjutnya Rechtsreglements voor Buitenswisten atau RBG. Ketentuan hukum acara ini diperuntukkan untuk golongan bumi putra dan timur asing yang berada di luar Jawa dan Madura yang berperkara di muka Landrecht. Selanjutnya Burgerlijk Wetboek voor Indonesia BW atau singkatan BW yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terdapat juga sumber hukum acara perdata khusus buku ke-4 tentang pembuktian yang termuat dalam pasal 1865 sampai 1993. Lalu selanjutnya Wetboek van Koophandel atau WVK. WVK ini dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, mengatur juga penerapan acara dan praktek peradilan khusus pasal 7, 8, 9, 22, 23, 32, 225, 298, 272, 273, 274 dan 275. Dan terdapat juga hukum acara perdata yang diatur dalam Faillissements Forordering atau aturan kepailitan yang diatur dalam STB 1906 nomor 348. Selanjutnya peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang acara perdata dalam hal banding bagi pengadilan tinggi di Jawa, Madura, sedang daerah di luar Jawa diatur dalam pasal 205 RBG. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam undang-undang memuat beberapa ketentuan tentang hukum acara perdata dalam praktek peradilan di Indonesia. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. RI Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang memuat tentang acara perdata dan hal-hal yang berhubungan dengan rasasi dalam proses berperkara di Mahkamah Agung. Nomor 4, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004. Dalam undang-undang ini diatur
tentang susunan dan kekuasaan peradilan di lingkungan peradilan umum serta prosedur beracara di lingkungan peradilan umum tersebut. Lalu nomor 5, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan nomor 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksana undang-undang perkawinan tersebut. Nomor 6, Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agama. Pada pasal 54 dikemukakan bahwa hukum acara yang berlaku di peradilan agama dan sama dengan hukum acara yang dibentuk di peradilan umum, kecuali yang diatur khusus dalam undang-undang ini. Dan selanjutnya nomor 7, Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang instruksi pemasyarakatan komplikasi hukum Islam yang terdiri dari 3 buku, yaitu hukum perkawinan, kewarisan dan wakaf. Lalu selanjutnya jurisprudensi. Jadi jurisprudensi adalah pengumpulan yang sistematis dari keputusan Mahkamah Agung dan keputusan pengadilan tinggi yang diikuti oleh hakim lain dalam memberi keputusan sosial yang sama. Lalu selanjutnya Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia atau SEMA sepanjang menyangkut hukum acara perdata dan hukum perdata material dapat dijadikan sumber hukum acara dalam praktik peradilan terhadap persoalan hukum yang dihadapi oleh hakim. Lalu selanjutnya doktrin atau ilmu pengetahuan. Doktrin atau ilmu pengetahuan merupakan sumber hukum acara juga. Hakim dapat mengadili dengan pedoman hukum acara perdata yang digali dari doktrin atau ilmu pengetahuan ini. Doktrin itu bukan hukum melainkan sumber hukum. Mungkin sampai segitu saja. Jika ada kurang jelas mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.